Kira-kira pertanyaan apa aja sih ketika wawancara ataupun interview tentang spouse visa? Simak videonya. Nah, ketika mau interview visa ini, aku tuh agak lama ya nunggunya. Karena memang di jadwal aku jam 8 ada wawancara, tapi jam 7 kalau nggak salah aku tuh udah sampai. Jadi ya sekitaran 1 jam itu aku nunggu di depan ya. Jadi kalau dulu tuh masih bisa duduk gitu kan di depan yang latar embassy itu. Namun sekarang itu udah nggak boleh lagi. Jadi kayak itu tuh nunggu berdiri udah gitu kan panas banget ya. Jadi ya mau nggak mau lah kita harus ngelakuin yang kayak gitu. Nah, setelah itu ketika udah mau registrasi, kita kan akan menunjukkan paspor kan. Namun di sini daftar orang-orang yang ingin melakukan wawancara spouse visa ini tidak ada namanya. Nah, di situ teman aku agak gugup ya. Jadi kayak agak takut kok namanya nggak ada gitu, karena kan memang kita tidak boleh datang kalau kita tidak sesuai dengan jadwalnya. Nah di situ tuh alhamdulillah kayak orang kayak karyawan di situ tuh memang belum print gitu kan nama-nama orang yang memang daftar nama spouse ini yang mau interview. Nah alhamdulillah di situ ketika udah ke print itu semua nama kami tuh ada. Nah jadi ketika interview kemarin itu ternyata bukan hanya orang Indonesia aja, tapi juga ada beberapa orang Pakistan kalau nggak salah. Jadi aku pernah nanya kan kayak kenapa kok ngelakuin kayak MCU di Indonesia dan juga interview di Indonesia. Jadi mereka tuh bilang kayak prosesnya lebih cepat sih dibandingkan dengan negaranya. Nah kemarin tuh mertua aku tuh bilang kayak Bangladesh, mungkin beberapa negara tetangga itu tuh visanya sangat lama sekali. Jadi kan kalau aku udah 2 tahun kan nunggu, jadi visa aku baru tembus, itu tuh waktu yang paling cepat kata mereka dibandingkan dengan negara yang lainnya gitu. Ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun. Nah itu tuh baru kayak tembus. Nah sementara kayak suami aku punya kan dia nikah juga kan sama orang yang Bangladesh, jadi nikahnya tuh duluan dia dibandingkan aku. Nah sampai sekarang udah 2 tahun lebih visanya itu belum jadi sama sekali. Jadi alhamdulillah banget Indonesia termasuk yang cepet. Oke, setelah melalui pemeriksaan data, di situ kita harus scan. Jadi benda-benda apa aja yang kita bawa. Nah, kalau misalnya kamu bawa berkas-berkas, mendingan kamu bawa goodie bag deh. Itu yang lebih nyaman dibandingkan misalnya khawatir kalau misalnya kamu bawa tas kebesaran, nggak diterima gitu kan, atau nanti agak ribet sama embassy-nya itu. Dan ketika itu masuk, itu juga kita nggak bisa kayak sembarangan juga ya. Jadi kayaknya waktu itu tuh agak ngantri. Jadi kayak aku tuh sama teman-teman aku disuruh duduk dulu gitu kan, belum boleh masuk. Nah ketika kosong baru boleh masuk. Nah di situ alhamdulillah banget satpam yang dari awal aku udah di pintu masuk itu dia selalu bantuin. Jadi ketika aku masuk dia kasih tahu nanti di loket ini ya, gitu nanti bilang aja saya mau wawancara spouse visa. Nah itu tuh alhamdulillah banget sih. Selama wawancara itu aku memang dibantu banget gitu kan. Jadi semuanya memang dilancarin banget gitu sama Allah. Nah kita itu aku nunggu. Nah nunggu ini memang agak lama ya. Jadi kayaknya officernya ini sebelum wawancarin kita dia baca data dulu. Dan ketika dia wawancarin kita dia juga sambil menulis jawaban kita. Nah mungkin juga dia akan membaca, dia juga akan kayak mengecek kan kejujuran kita seperti apa. Jadi mungkin dia akan ngecek semua berkas-berkas atau mungkin hanya berkas yang penting aja. Ini aku bahas tentang pertanyaan apa aja yang ditanyakan ke aku ketika interview spouse visa ya. Jadi pertama yang ditanya itu kayak siapa nama suami kamu atau nama istri kamu. Yang kedua, apa pekerjaannya. Jadi kamu harus sebutin apa misalnya dia guru, ngajarnya di mana, terus apa misalnya dia seorang dokter, di bagian apa gitu ya. Terus kalian akan ditanya di mana kalian pertama kali kenal. Nah, situ kamu jelasin ya kenalnya itu di mana, apakah melalui misalnya online atau misalnya ketemu langsung kayak di Bali. Terus, pertama kali kalian ketemu secara fisik itu kapan? Kalau bisa kalian sebutin detail ya, misalnya tanggal, bulan, tahun, biar meyakinkan aja. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu atau bisa kayaknya, nah itu jangan ya. Jadi kita harus memberikan jawaban yang memang pasti, yang tidak mengandung kayak ambigu, kayak kayaknya kalau nggak salah. Nah, hindari jawaban yang seperti itu. Langsung aja kasih tanggalnya, bener atau enggaknya kan dia juga nggak tahu kan. Masa dia track recordnya gitu kan. Kayaknya enggak sih, tapi kalau misalnya salah juga, ya jangan sampai salah banget. Pokoknya sebutin aja ya secara detail. Nah, sebelumnya kalian juga harus inget-inget ya, kalian hafalin gitu.
Jadi kayak pertemuan sama suami ataupun istri kalian itu di kapan, terus tanggal berapa, di mana, itu juga harus ingat ya. Kalau misalnya tanggalnya takut salah ya ambil aja 2 opsi, misalnya tanggal 26 atau 27 di bulan ini gitu, tahun ini. Terus kalian juga akan ditanyain berapa sering kalian komunikasi, atau misalnya kalian seminggu sekali komunikasi. Komunikasinya itu bentuknya apa aja, atau misalnya kayak by chat atau telepon, itu juga harus disebutin. Jadi kalau bisa sebelum menjelang interview itu kalian harus sering-sering telepon atau chat lah, biar nanti ketika kalian bilang itu kalian gak bohong ya. Karena khawatirnya kalau misalnya kita bohong dan mereka itu punya misalnya record atau apapun, itu akan bahaya ya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah bohong, karena sepengetahuan aku mereka pasti akan tahu gitu kan. Hanya sebisa mungkin kalian bicara yang jujur, karena kan maksudnya nggak merugikan juga kan kalau misalnya kita bicara jujur gitu. Seandainya kalian pernah apply visa sebelumnya, misalnya apply visa visitor gitu kan, ketolak, nanti kalian pasti akan ditanyain. Karena juga aku dulu tuh pernah apply visa visitor tapi itu ketolak. Nah kemudian di akhir wawancara itu orang itu tuh tanya kayak, pernah apply visa kan sebelum visa ini? Dikitain iya gitu. Aku bilang 2 kali gitu. Di bulan ini dan bulan ini gitu. Oke gitu. Jadi dia hanya ingin mengetahui kejujuran ya. Jadi kalau misalnya bohong kan juga gak ada manfaatnya. Nah untuk pertanyaannya sebenarnya ditanyakan dengan bahasa Inggris, tapi si officer ini juga bisa kok bahasa Indonesia. Namun sebaiknya walaupun kayak misalnya bahasa Inggris kamu belepotan atau bahasa Inggris kamu acak-acakan, atau misalnya karena memang nervous atau kamunya misalnya tidak terlalu bisa, nggak apa-apa, ngomong aja. Mereka kayak officer ini menghargai kok gitu apa yang kita bilang, dan itu tuh dia ngerti. Atau kalau misalnya mungkin kita nggak bisa jawab, jadi kita itu akan ditanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang jelas sih kemarin ketika wawancara itu semua orang yang memang mengajukan spouse visa ini ditanya menggunakan bahasa Inggris, dan pertanyaan itu juga tidak yang terlalu sulit ya, alhamdulillah. Ya paling itu aja sih, kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja yang dilontarin gitu kan dari si officer ini. Tapi sebisa mungkin kamu tahu ya, kayak misalnya nama mertua kamu siapa, saudara-saudaranya siapa, kemudian kayak pernah gak kamu kayak dikirimin uang atau benda apa gitu. Nah terus yang paling penting kamu harus bawa foto-foto ya. Jadi ada beberapa teman aku yang fotonya itu nggak ditanyain, tapi kalau pas aku itu ditanyain. Jadi aku kasih tahu ini foto nikahnya kayak gini, terus foto ketika mengunjungi keluarga-keluarga, jadi itu semua bawa. Terus segala macam hubungan sama suami itu kamu harus bawa ya, buat meyakinkan. Paling itu aja sih kalau yang di wawancara. Terima kasih.